Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Siti Yasmidah, NPM 216910201. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu, Ibu Astia Nurinda Kencana Putri, MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Sundari NPM 216910213, Siti Yasmidah NPM 216910201, Zikri Darmawan NPM 216910387. Bacakan yaitu pemahaman perkembangan kepribadian anak. Perkembangan kepribadian anak merupakan perkembangan pola perilaku yang sikap yang membentuk seseorang pada dasarnya. Perkembangan kepribadian terjadi akibat adanya interaksi dan temperamen, karakter dan lingkungan dan pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Tidak hanya dengan observasi dan eksperimen, tetapi dapat juga dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu kemampuan dapat menempatkan diri dalam pribadi anak, sehingga dunia kejiwaan anak bukan saja dapat dipahami, melainkan dapat diarifi. Teori belajar yang didasarkan pada pendekatan filosofis diklasifikasikan menjadi 3 aliran, yaitu Kognitifisik adalah merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Yang kedua, behavioristik. Behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak, terukur, tergambar, dan dapat diprediksi. Yang ketiga, humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang penting dan harus dipahami oleh seorang pendidik. Jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Pendidik berhubung dengan 4 hal, yaitu dapat dilakukan dengan membatasi tujuan-tujuan pendidikan, dihubungkan dengan siapa upaya itu walaupun upaya itu jelas tujuannya, belum tentu sekarang dapat memakainya secara efektif. Dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan, pendidik harus memperhatikan sifat khusus dari kondisi dan situasi khusus anak pada saat secara konkret. Kesimpulan dari materi kami ialah pemahaman dari dunia anak bukan sebagai makhluk biologis, melainkan sebagai makhluk psikis dan spiritual, dan anak dapat membangun sendiri pengetahuannya dari pengalamannya sendiri dari lingkungan. Karena pengetahuan datang dari tindakan dan sebagian besar perkembangan bergantung pada seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.